Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham, di sini akan mencoba menjelaskan sebuah proyek analisa dataset dari asuransi kesehatan. Proyek kali ini kita akan mencoba mengeksplorasi dataset asuransi kesehatan untuk melihat hubungan antara variabel-variabel pada data pengguna dengan tagihan kesehatan. Eksplorasi pada slide ini kita akan coba dengan metode tanya jawab, di mana pertanyaan yang disajikan akan coba dijawab dengan metode statistik, bantuan metode statistik. Untuk datasetnya terdiri dari 7 variabel atau kolom, yaitu usia, jenis kelamin, indeks massa tubuh, jumlah anak, status perokok atau bukan perokok, ada di wilayah mana, dan juga jumlah tagihan. Berapa rata-rata umur pada data tersebut? Rata-rata umurnya ada di kisaran 39. Apakah rata-rata umur perempuan dan laki-laki yang merokok sama? Sama, kurang lebih, baik itu untuk perokok ataupun non-perokok. Berapa rata-rata nilai BMI dari yang merokok? Berada di kisaran 30, baik itu perokok ataupun non-perokok. Apakah variansi dari data charge perokok dan non-perokok sama? Tidak. Mana yang lebih tinggi, rata-rata tagihan perokok yang BMI-nya di atas 25 atau non-perokok yang BMI-nya di atas 25? Terlihat jelas di sini bahwa tagihan perokok BMI di atas 25 jauh lebih besar daripada rata-rata tagihan non-perokok yang BMI-nya di atas 25. Dari dataset dengan jumlah orang atau 133,8 orang dengan rata-rata umur 39 tahun ini, yang ini masih masuk dalam kategori dewasa, yang rata-rataan umur itu tidak jauh berbeda, baik itu antara laki-laki atau perempuan, baik itu perokok ataupun non-perokok. Rata-rata nilai BMI mereka adalah 37,1, yang ini masih masuk dalam kategori obesitas. Nah, mungkin dari BMI ini kita bisa timbul pertanyaan, apakah rata-rata BMI ini akan berpengaruh cukup besar pada tagihan kesehatan, yang mungkin nanti akan terjawab pada penjelasan selanjutnya. Sedangkan untuk rata-rata tagihan eh, perokok ataupun non-perokok terlihat perbedaan yang cukup besar, di mana rata-rata perokok tagihannya 32.000, sedangkan yang non-perokok dengan sebaran 11.500, sedangkan yang bukan perokok memiliki tagihan sekitar 8 ribuan dengan sebaran sekitar 5.900. Nah, dari hal itu sudah terlihat bahwa perokok punya pengaruh yang cukup besar pada besarnya tagihan kesehatan. Mana yang lebih tinggi, proporsi perokok atau non-perokok? Proporsi perokok 20%, sedangkan non-perokok 80%, atau proporsi perokok kurang lebih seperempat dari non-perokok. Baik, bagaimana distribusi peluang tagihan tiap-tiap region? Berikut adalah tampilannya. Ini untuk Northwest, ini tadi untuk Northeast, ini untuk Northwest, ini untuk Southwest, dan ini untuk Southeast. Jenis kelamin mana yang memiliki tagihan paling tinggi? Di sini jawabannya kurang lebih yang paling tinggi untuk rata-rata adalah laki-laki, sedangkan untuk maksimal perempuan, dan medianya juga perempuan. Tapi secara umum jumlah tagihannya tidak terlalu terlihat perbedaannya yang cukup signifikan antara laki-laki atau perempuan. Berapa peluang seorang tersebut adalah perempuan diketahui dia adalah perokok? Atau berapa peluang seorang tersebut adalah laki-laki diketahui dia adalah perokok? Peluang untuk perempuan diketahui dia adalah perokok sebesar 0,42, sedangkan peluang untuk laki-laki diketahui dia perokok sebesar 0,58. Nah, pada bagian ini kita bisa melihat bahwa tidak terlihat adanya perbedaan yang berarti antara tagihan kesehatan dengan jenis kelamin ataupun wilayah. Namun, hal menarik pada bagian ini adalah proporsi jumlah perokok yang hanya seperempat dari yang tidak merokok. Padahal di bagian sebelumnya, terlihat bahwa rata-rata tagihan perokok hampir 4 kali dari rata-rata tagihan non-perokok. Di sini kita akan mencoba mencari
kemungkinan terjadi seorang perokok dengan BMI di atas 25 akan mendapatkan tagihan kesehatan di atas 16.700. Peluangnya sebesar 0,26. Nah, berapa peluang seseorang acak tagihan kesehatannya di atas 16.700 diketahui dia adalah perokok? Peluangnya jadi lebih besar, yaitu 0,93. Mana yang lebih mungkin terjadi? Seseorang dengan BMI di atas 25 mendapatkan tagihan di atas 16.700 atau seseorang dengan BMI di bawah 25 mendapatkan tagihan di atas 16.700? Peluangnya kurang lebih sama, sekitar 0,21 untuk yang BMI di bawah 0,25, sedangkan BMI di atas 25 0,26. Yang ini mungkin perbedaannya hanya 0,05 yang tidak terlalu berarti. Mana yang lebih mungkin terjadi? Seorang perokok dengan BMI di atas 25 mendapatkan tagihan kesehatan di atas 16.700 atau seseorang non-perokok dengan BMI di atas 25 mendapatkan tagihan kesehatan di atas 16.700. Ternyata peluang perokok itu jauh lebih besar dengan 0,98, sedangkan peluang non-perokok 0,08. Dari perbandingan di atas, kita dapat melihat bahwa variabel perokok lebih mempunyai kaitan yang cukup besar pada tagihan kesehatan dibandingkan dengan variabel BMI. Nah, ini dari sini kita bisa lihat korelasi antara variabel-variabel dengan tagihan kesehatan. Di sini, korelasi yang paling kuat adalah korelasi perokok, status dia apakah perokok atau bukan, di mana dia mempunyai korelasi cukup kuat, sedangkan untuk usia dan BMI, dia relatif mempunyai korelasi atau hubungan yang lemah. Sedangkan untuk yang lainnya, jenis kelamin, jumlah anak, ataupun wilayah, kita bisa mengatakan bahwa variabel itu tidak memiliki hubungannya sama sekali dengan jumlah tagihan. Nah, dalam pengujian hipotesis ini, saya mengambil sampel 25 dengan percobaan sebanyak 10 kali. Tagihan kesehatan hipotesis pertama, tagihan kesehatan perokok lebih tinggi daripada tagihan kesehatan non-perokok. Jawabannya adalah benar. Hipotesis itu kita terima. Karena di sini hipotesis yang diuji ini kita taruh dalam hipotesis alternatif. Bagaimana dengan hipotesis kedua? Tagihan kesehatan BMI di atas 25 lebih tinggi daripada tagihan kesehatan dengan BMI di bawah 25. Dari 10 kali percobaan, terdapat hanya 3 kali yang menerima hak alternatif dengan tolak HO ini, dibanding dengan 7 kali yang menolak hipotesis ini. Di sini mungkin agak terlihat membingungkan karena dengan 10 kali percobaan terlihat ada perbedaan jawaban, tapi mungkin saya hanya bisa mengatakan bahwa tagihan kesehatan BMI di atas 25 dengan BMI di bawah 25 itu relatif tidak terlalu berbeda secara signifikan. Bagaimana dengan hipotesis tagihan kesehatan laki-laki lebih besar daripada perempuan? Hipotesis itu pun relatif lebih sering ditolaknya, karena kan sama seperti tadi, hanya 2 kali penerimaan untuk hipotesis ini, sedangkan sisanya menolak. Kesimpulan, dari eksplorasi data ini terlihat jelas bahwa variabel perokok mempunyai hubungan atau relasi yang kuat dan positif terhadap besarnya tagihan kesehatan. Sedang yang lainnya relatif mempunyai hubungan yang lemah seperti BMI dan usia, bahkan tiada hubungan sama sekali terhadap tagihan kesehatan. Oleh karena itu, ada baiknya pihak asuransi memberikan perhatian khusus dan mengambil langkah tertentu terkait faktor perokok ini, seperti ikut serta mengkampanyekan atau menggalakkan hidup sehat dengan tidak merokok dan lainnya, atau membuat strategi-strategi lain terkait nasabah perokok ini. Mungkin untuk catatannya, ada kesempatan yang ke depan atau yang lain, pengambilan sampelnya kita bisa ambil lebih banyak untuk uji hipotesa, dan karena itu juga dan kemudian kita bisa memberikan uji hipotesa lainnya seperti Z-test atau hipotesis lainnya.
Untuk referensi, dari materi-materi saya lebih banyak mengambil dari siswa, platform Pacman, sedangkan untuk lainnya lebih bersifat hal teknis, coding, ataupun penjelasan dengan BMI. Terima kasih untuk presentasi saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.